Sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Meski baru melakukan simulasi pelaksanaan PTM, namun pelajar di Kabupaten Pelalawan ini mengaku senang bisa kembali ke sekolah. Pasalnya mereka mengaku jenuh belajar secara daring dan siap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat belajar terbatas mulai diterapkan. Terkait pelaksanaan PTM ini, Bupati Pelalawan pun Sukri memantau kelengkapan prokes di salah satu sekolah yakni SMPN 1. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Johannes. Ya, Dea. Iya, bagaimana jalannya simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Pelalawan sendiri, rekan Johannes? Baik, Dea. Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Pelalawan telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak pekan lalu. Namun hari ini dilakukan hanya untuk simulasi di beberapa sekolah yang ditunjuk Disdik di beberapa kecamatan, termasuk di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Disdik beserta Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Bupati Pelalawan, Haji Zukri, telah melakukan peninjauan di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Berdasarkan penglihatan peninjauan daripada Satgas, prokes yang dijalankan di sekolah-sekolah yang akan dibuka sudah lancar dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini sesuai dengan penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Pelalawan. Demikian, Dea. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, rekan Johannes, apa saja ini syarat yang paling ditekankan oleh Ketua Satgas untuk penerapan PTM di sekolah-sekolah nantinya? Baik, yang paling ditekankan oleh Bupati Pelalawan sebagai Ketua Satgas yaitu penggunaan masker. Siswa bisa ditegur ketika tidak menggunakan masker dan siswa juga bisa mengingatkan guru-guru ataupun pihak sekolah yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga ditekankan untuk mengontrol penggunaan masker dan protokol kesehatan bagi peserta didik sejak berangkat dari rumah sampai ke sekolah dan setelah pulangnya harus langsung dijemput agar tidak menimbulkan keramaian maupun kerumunan. Demikian, Dea. Iya, lalu ini Bupati Pelalawan juga sempat melakukan peninjauan di sekolah yang melakukan simulasi ini ya. Apa pesannya untuk para siswa dan guru di sana? Baik, Bapak Bupati menyarankan memesan agar pembelajaran tatap muka ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan karena sudah hampir 6 bulan lebih siswa menjalani belajar secara daring sejak bulan Februari lalu dan berharap pembelajaran tatap muka terbatas ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala ataupun tidak ada kasus yang ditemukan di sekolah-sekolah. Demikian, Dea. Iya, rekan Johannes, berdasarkan pantauan Anda tadi di sekolah tersebut, bagaimana sambutan siswa ini saat sudah bisa masuk ke sekolah lagi? Baik, pantauan kami tadi ketika melakukan peninjauan, siswa diperagakan sejak masuk dari pintu gerbang, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh, dan diarahkan untuk mencuci tangan di wadah pencuci tangan dan masuk ke kelas dengan kursi yang diatur dengan sedemikian rupa dengan maksimal sebanyak 50%. Para siswa tampak sumingrah, tampak bahagia ketika memasuki gedung sekolah yang selama ini hanya melihat teman-temannya dari layar monitor handphone atau komputer. Demikian, Dewa. Baik, Tribuners, tadi rekan Johannes juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Pelalawan, Haji Sukri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kita bagaimana, Pak Bupati? Hasil pantauan kita alhamdulillah semua peralatan yang dibutuhkan untuk prokesnya tersedia, jaga jaraknya juga teratur. Jadi alhamdulillah insya Allah tatap muka terbatasnya bisa dilaksanakan dan dimulai. Jadi langkah ke depan apakah sudah dibuka sekolah semua ini, Pak Bupati? Sudah dibuka, semua sekolah sudah dibuka. Jadi tetap muka terbatas tetap kita buka. Himbauan kita kepada pihak sekolah, Pak Bupati? Ya, himbauan kita ya tetap prosedur prokesnya benar-benar harus tetap prosedur prokesnya dan jangan sampai yang peralatannya tidak siap. Tapi alhamdulillah seluruh sekolah sudah siap. Karena memang peralatan ini juga sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi tinggal digunakan saja. Sekolah juga harus mengedukasi anak-anak terus supaya pakai masker, orang tua juga pakai masker, sampai proses masuk ke sekolah pun diantar pakai
misalnya naik angkot atau naik becak benar-benar juga harus proses, nggak boleh lagi misalnya becak muatnya 5 orang itu nggak boleh lagi, atau mungkin kompleknya juga begitu angkotnya. Prokesnya juga tetap dijaga mulai dari rumah sampai pulang ke rumah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.